Halo nakama, jumpa lagi di Kapten Anime. Sebelumnya, semua teman-teman Opeler udah dipuaskan dengan se-untreat spoiler yang keluar kemarin. Dan pada hari ini, spoiler lengkap dari manga One Piece chapter 1018 sudah resmi keluar dan udah bebas kita cemak-cemak sampai kendor. Dalam chapter 1018 ini akan menampilkan sebuah pertarungan yang sangat epik dan keren yang akan terjadi dalam perang Onigashima. One Piece chapter 1018 ini akan diberi judul Jinbe vs Wushu. Ini sama seperti judul yang ada pada se-untreat spoiler yang udah keluar kemarin. Panel awal dalam chapter 1018 ini dimulai dengan peristiwa yang sedang terjadi di panggung utama. Di sana terlihat ada sekitar 300 orang gifters dan headliner yang telah berkhianat dari Kaido dan menjadi sekutu dari aliansi topi jerami. Diperlihatkan juga seorang headliner yang bernama Hamlet sedang menyerang bawahan Kaido yang lain. Nampaknya para bawahan Kaido ini mulai mengubah target mereka kepada Tama, sebab mereka sudah tahu tentang kekuatan Tama, dan karena kekuatan Tama jugalah yang menyebabkan pengkhianatan ini terjadi di kubu bajak laut hewan buas. Di sisi lain, Nami dan Usopp langsung bertindak untuk membawa Tama kabur dari kejaran anak buah Kaido. Tapi anak buah Kaido yang lainnya malah semakin mendekati Tama. Di saat pasukan tersebut akan menyerang Tama, tiba-tiba Daifuku muncul dan menggeprek mereka semua. Bukan cuma Daifuku aja, Speed pun muncul dan melindungi Tama dari pasukan Kaido yang mencoba menggengbeng Tama. Kemudian Nami dan Tama langsung naik ke punggung Speed. Tetapi Usopp masih perlu meminta izin untuk ikut naik ke punggungnya juga. Lalu Gazelle Man juga muncul di sana dan mengatakan kalau dia dan yang lainnya akan mengobati Kamachio yang sudah KO di pertarungan sebelumnya. Saat itu Usopp memuji kekuatan Tama karena menurut pengalamannya sangat sulit mendapat teman ataupun bantuan saat sedang berada di medan perang. Di sisi lain, terlihat Zeus yang sedang bertanya kepada Nami. Zeus menanyakan apakah dia masih diterima jika menjadi budaknya Nami lagi. Nami pun berkata kalau dia tidak butuh budak, melainkan membutuhkan seorang partner. Dan kita berdua adalah partner yang hebat. Setelah mendengar jawaban Nami itu, Zeus pun menjadi semakin bersemangat. Sampai-sampai Zeus pun mengencritkan geledeknya dan menghajar semua pasukan Kaido yang menghalangi jalan mereka. Cerita kemudian berpindah dan memperlihatkan para anggota CP0 yang saat ini sedang membahas tentang perbedaan kekuatan dari kedua kubu setelah Tama membuat para gifter dan headliner menjadi berpindah pihak kepada pasukan aliansi topi jerami. Si CP0 ini lalu mengatakan kalau saat ini pihak Kaido hanya memiliki 16.000 orang pasukan, sedangkan pasukan aliansi samurai saat ini memiliki 9.000 orang pasukan di pihak mereka. Di sini, salah satu dari anggota CP0 berkata kalau dia tidak peduli siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Mereka semua hanya ingin memastikan kalau Wushu the Meong akan tewas di pertarungan ini. Sebab Wushu adalah seorang narapidana yang sudah melarikan diri dari penjara pemerintahan dunia. Dan itu merupakan aib yang cukup besar di keluarga pemerintah dunia. Anggota CP0 ini pun sangat tidak yakin kalau Wushu akan berhasil mengalahkan Jinbe. Secara mereka juga tahu kalau Jinbe merupakan seorang bajak laut yang sangat tangguh. Kemudian cerita berpindah dan menampilkan pertarungan antara Jinbe dan Wushu. Jinbe bertanya kepada Wushu, kenapa dia bisa sangat membenci Luffy? Apa karena Luffy merupakan orang yang telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Namun Wushu malah memberikan jawaban yang berbeda. Dia sebenarnya justru sangat membenci Akagami no Jeki.
Karena Bang Puntung inilah yang telah mencuri buah gomu dari tangan Wuswu waktu itu. Tiba-tiba Wuswu menembakkan jurus congor maut ke arah Jinbe. Dengan cepat Jinbe lalu menangkis serangan si kucing garong itu dengan Busosoku Haki. Tapi serangan itu hanya sedikit melukai Jinbe. Kemudian Wuswu menjawab pertanyaan Jinbe tadi. Ia mengatakan kalau Luffy telah memakan buah gomu-gomu yang dicuri Shanks waktu itu dan mewarisi topi jerami miliknya juga. Lalu Wuswu pun menembakkan jurus congor mautnya lagi. Tapi kali ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Tetapi Jinbe masih dapat menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Wuswu mengatakan kalau Jinbe sangat pintar karena memilih menghindari serangannya. Karena sebuah haki biasa tidak akan mampu menahan serangan Gagan tersebut. Wuswu juga memuji Jinbe karena dapat bergerak dengan sangat cepat meskipun dia hanya seorang manusia iwa. Lalu Jinbe membalas serangan Wuswu dengan jurus Gyojin Jujutsu Ikishio Ipponzeoi. Serangan yang sangat dahsyat ini membuat Wuswu jatuh ke lantai sampai mengeluarkan darah dari congornya. Kemudian Jinbe mencoba menyerang lagi, tapi Wuswu berhasil lolos dengan menggunakan Soru. Kemudian Wuswu bertanya kepada Jinbe soal Dewa Matahari yang bernama Nika. Wuswu menceritakan bahwa Nika dikisahkan akan membebaskan dunia dari kesakitan, perbudakan, dan dapat membawa senyum bagi semua orang. Pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Dan Wuswu masih bertanya soal Nika kepada Jinbe. Dia bertanya kepada Jinbe karena bajak laut matahari dulunya adalah kumpulan dari para budak. Jadi Wuswu mengira mereka akan sedikit tahu tentang Nika. Kemudian Wuswu terlihat menggunakan teknik Shigan Madara yang membuat Jinbe harus terdorong akibat menangkis serangan tersebut. Para bawahan Wuswu pun memuji karena Wuswu dinilai lebih kuat dari mantan Shichibukai ini. Tiba-tiba Jinbe terlihat sangat marah. Wuswu yang masih menyerang Jinbe tiba-tiba menjerit kesakitan. Jari Wuswu pun patah setelah beradu haki dengan Jinbe. Jinbe lalu menggunakan jurus Gyojin Karate Sosaku untuk mematahkan kedua tangan Wuswu. Wuswu kemudian menggunakan lagi jurus congor mautnya, tapi lagi-lagi dapat ditahan oleh Jinbe hanya menggunakan tubuhnya. Wuswu yang kaget pun langsung mencoba kabur dari Jinbe, tapi dia tidak sadar kalau Jinbe sudah menginjak ekornya. Kemudian tanpa kasih ampun Jinbe lalu mengeluarkan jurus terbarunya, Gyojin Karate Wogi Onigawara Seiken. Sebuah pukulan telak dari Jinbe yang langsung mengenai wajah Wuswu dan membuatnya langsung terkapar. Gak hanya itu, anak buah Wuswu yang ada di sekitar mereka pun terlihat pingsan setelah terkena gelombang yang sangat kuat dari serangan Jinbe tersebut. Nah, adegan tadi merupakan penutup dari manga One Piece chapter 1018 kali ini. Dan pada halaman bawah dari chapter 1018 ini tertulis kata-kata mutiara dari Kang Oda. Kalau minggu depan One Piece libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.